Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Mungkin pagi ini kita bangun dengan hati yang tenang, tapi mungkin juga ada yang bangun dengan pikiran penuh kekhawatiran. Ada badai dalam hidup yang tidak terlihat, bukan angin, bukan ombak, tapi masalah, tekanan, ketakutan, dan ketidakpastian. Hari ini kita akan belajar dari satu momen penting dalam Alkitab ketika murid-murid Tuhan Yesus panik di tengah badai, dan mereka berpikir semuanya sudah terlambat. Mari kita baca firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Sahabat terkasih, murid-murid ada di dalam perahu, dan Tuhan Yesus ada bersama mereka. Artinya, badai itu tidak datang ketika mereka jauh dari Tuhan. Justru badai datang saat mereka sedang bersama Tuhan. Ini penting sekali untuk kita pahami. Kadang kita berpikir, kalau kita dekat Tuhan, hidup kita pasti tenang. Kedekatan dengan Tuhan bukan berarti bebas dari badai, tapi berarti kita tidak sendirian di dalam badai. Mungkin hari ini kita sedang mengalami badai, masalah keuangan, kesehatan, keluarga, atau pelayanan yang terasa berat. Dan kita mungkin bertanya, "Tuhan, kenapa ini terjadi?" Jawabannya sederhana, karena hidup memang punya badai. Tapi kabar baiknya, Tuhan ada di dalam perahu kita. Sahabat terkasih, murid-murid berkata, "Guru, guru, kita binasa." Padahal Tuhan Yesus ada di situ. Ketakutan membuat mereka lupa bahwa yang ada di perahu itu bukan orang biasa, tetapi Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Saat masalah datang, kita lebih fokus pada ombak daripada Tuhan. Kita melihat seberapa besar masalah kita, seberapa kuat tekanan kita, seberapa tidak mungkin jalan keluarnya. Dan kita lupa bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari semua itu. Ketakutan itu manusiawi, tapi jangan biarkan ketakutan mengalahkan iman. Sahabat terkasih, ada seorang ibu bernama Maria yang sangat setia berdoa. Setiap hari dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Suatu hari dia didiagnosis penyakit serius. Dokter mengatakan bahwa peluang sembuhnya sangat kecil. Dunia Maria terasa runtuh. Dia berdoa, dia menangis, memohon kepada Tuhan. Tapi kondisi tidak langsung membaik. Hari demi hari, keadaan justru terlihat semakin berat. Suatu malam, dia berkata dalam doanya, "Tuhan, Engkau di mana? Kenapa Engkau diam? Aku merasa Engkau seperti tidur." Kalimat itu mirip sekali dengan murid-murid di perahu. Namun di titik terendah itu, Maria memilih untuk tetap percaya. Dia berkata, "Tuhan, walaupun aku tidak mengerti, aku tetap percaya Engkau pegang hidupku." Beberapa bulan kemudian, terjadi sesuatu yang tidak diduga. Kondisinya mulai membaik, perlahan tapi pasti. Dokter bahkan berkata bahwa itu di luar prediksi. Maria akhirnya sembuh, tapi yang paling mengubah hidupnya bukan hanya kesembuhan, melainkan pengalaman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, bahkan saat terasa diam. Sahabat terkasih, seringkali Tuhan terlihat seperti diam.
tapi sebenarnya Dia tetap bekerja. Alkitab mencatat, Tuhan Yesus bangun, lalu menghardik angin dan air, dan seketika itu juga badai reda. Tuhan Yesus tidak panik, Dia tidak terburu-buru, tapi juga tidak terlambat. Dia bertindak tepat pada waktunya. Dalam hidup kita juga begitu. Seringkali kita merasa Tuhan lambat, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak menjawab. Padahal Tuhan sedang bekerja dengan caranya. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Sahabat terkasih, setelah badai itu reda, murid-murid tidak pernah sama lagi. Mereka belajar satu hal penting. Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Badai yang mereka alami menjadi pengalaman iman yang menguatkan mereka. Begitu juga dengan hidup kita. Masalah yang kita hadapi hari ini bisa menjadi kesaksian besok. Air mata hari ini bisa menjadi cerita penguatan untuk orang lain. Sahabat terkasih, pagi ini mari kita tanyakan pada diri sendiri. Badai apa yang sedang kita hadapi? Apakah kita lebih fokus pada masalah atau pada Tuhan? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan berkuasa? Tuhan tidak meminta kita mengerti semuanya. Dia hanya meminta kita percaya. Sahabat terkasih, kalau hari ini kita merasa seperti berada di tengah badai, mari kita ingat satu hal. Tuhan Yesus ada di perahu kita. Dia mungkin terlihat diam, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada waktunya, Dia akan bangkit dan berkata kepada badai itu, "Diam," dan semuanya akan menjadi teduh. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Saat kami menghadapi badai dalam hidup kami, tolong kami untuk tetap percaya bahwa Engkau ada bersama kami. Ampuni kami jika kami sering takut, lebih melihat masalah daripada melihat Engkau. Ajarkan kami untuk tetap tenang, untuk tetap berharap, dan untuk tetap percaya. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya renungan ini bisa menguatkan hati kita pagi ini. Biarlah firman Tuhan terus tinggal di dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.